Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dhurriyyati wa ahli baiti wa ahli silsilati wa furihi wa qudasa sirahu Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa jamil anbiya Allah wa jamil malaikatillah wa jamil malaikatu minal muqarrabin wa jamil Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Irsyadul ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa maddana bi'ulumihi amin. Wa rahmanul qudusul baisul muqtadi rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Qala ngandika at-taju sapa Syekh at-taju subki sapa Syekh Tajuddin Asubki. Al-Islamu utawi Islam. A'malul jawarihi iku piro-piro amal anggota zohir. Wala yu'tabaru lan ora den anggap sah ya Islam. Illa ma'al imani angin ing dalam sertane iman. Wal imanulan utawi iman tasdikul kolbi iku oleh benere al kolbi ati. Wala yu'tabarulan ora den anggap sah. Ia tasdikul kolbi illa ma'at talafuzi angin ing dalam sertane at talafuzi melafalkan nyebut bisyahadataini kalawan syahadat loro. Wa naqala lan nganukil an-Nawawi sopo Imam Nawawi fi syarhil muslimin dalam syarah kitab Muslim ittifaqo ahli sunnati ittifaqo ing ittifaq mengikuti ahli sunnah wal muhadditsina lan ulama ahli ilmu hadis wal fuqaha ilan ulama ahli ilmi fuqaha wal mutakallimina lan ulama ahli ilmu kalam ala anna ing atase setuhune man wong amana kang iman yaman biqalbihi kelawan atine yaman walam yantikulan orang ngucap yaman bilisanihi kalawan lisane yaman ma kudratihi ing dalam sertane kekuasaane yaman. Kana maka ono yakman mukhalladan iku den langgengaken finnari ing dalam geni. Intaha rampung opo dauhan subki. Wa'lam lan weruhi sira annahu setuhune kalakuan yustarotu iku den sarataken fil islami ing dalam Islam. Fil islami ing dalam Islam. Kulli kafirin saban-saban wong kafir. At-talafudu opo melafalkan bisyahadataini kalawan syahadat loro la ityanu ora den syarataken nekaaken la ityanu lafdi ora den syarataken nekaaken lafad ashhadu fal adharu maka utawi kaul kang leuwih zohir kang leuwih pertela. Al-ittifaku iku ngalap cukup bila ilaha illallah kalawan lafad la kalawan kalimat la ilaha illallah maknane la ilaha ora nono pangeran illallah angin Allah Muhammadur Rasulullah nyatane Nabi Muhammad Rasulullah iku utusan Allah muqtado iku patrapane kalami raudhati pangandikane kitab raudhah lakinilladzi tetapine alladzi utawi kang i'tamadahu kang i'timad ia alladzi ba'dul mutaakhirina sopo sapalihe piro-piro ulama kang akhir
Istiratuhu iku oleh syarat. Istiratuhu iku oleh syarat utawi iku syarate gitu bahasa amat. Istiratuhu iku syaraten nekaaken lafad asyhadu wa huwa lan utawi ya istirat muqtado iku patrapane kalamil ubadi kalame kitab ubad. Fa alaihi maka ingatase istirat lau qala lamun ngucap ia kafir a'lamu ing lafad a'lamu au askotohuma atawa askotohuma gugur huma ing karone syahadat loro faqala maka ngucap ia kafir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ing lafad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah maknane la ilaha illallah la ilaha orang nono pangeran kang hak dan sembah illallah angin Allah angin sapa Allah Muhammadun nyatane Nabi Muhammad Muhammadun nyatane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi iku utusane Allah lam yakun maka ora ana ia kafir musliman iku wong kang Islam wali ba'di aimmatina lan iku tetep kedua sapalihe piro-piro imam kita ro'yun utawi pandangan thalisun kang kaping telu wa huwa lan utawi iya ro'yun istiratu iku nyarataken asyhadu lafad asyhadu au muradifuha atau lafad kang muradif ha ing ia asyhadu ka'lamu kay lafad a'lamu. Nah, dina iya dalam kondisi ini Imam Tajuddin As-Subki berkata, jadi kemarin kita sudah mengatakan kalimat iman. Sekarang nanti iman eta gitu. Iman itu kemarin dijelaskan yen nungarana iman teh dilafalkeun dina lafad diyakinan dina jero hati mimitina diawali keyakinan dulu di dalam hati. Baru kemudian dilafalkan, baru kemudian dibuktikan dengan suatu perkara. Tah. Naon malehoy temah ngajina. Nah, menurut Tajuddin As-Subki yang namanya Islam. Aku hari ngomongkan Islam. Islam itu adalah sebuah aktivitas atau amal-amal yang notabene-nya dibuktikan dengan anggota badan kita. A'malul jawarihi. Amal anggota yang zohir. Gitu. Lamun si encen matana dipakai nuleukeun kana main game be. Tah. Cen PUBG cenah. Waduh. Ajunan deui. ML nyentuh cen. Tah. Eta moal endah. Ditanyakeun Islam tah. Karena di dia a'malul jawarihi, amal anggota yang zohir. Mata anggotanya zohir terlihat. Ya. Karena anggota yang zohir tersebut, kalau mata dilihatnya hanya posisinya buat game aja. Anek kumaha disebut Islam nah. Coba kali-kali dilihat untuk melihat guru gitu kan. Melihat alim ulama gitu. Melihat Al-Quran tuh. Melihat kitab ieu mah abong-abong geus ngaji kitabna ngajikeun geus ngaji diingkeun itu tutup geus ngaji wallahu alam tutup geus teu dibuka-buka deui dek kumaha disebutna Islam gitu kan karena Islam ini menurut Subki itu Syekh Tajuddin As-Subki itu Islam itu adalah a'malul jawarih
amal-amal yang berasal daripada anggota yang zohir. Wala yu'tabaru, dan tidak akan dihitung, tidak akan dianggap yu'tabaru eta. Islam itu illa ma'al iman, tanpa iman. Tuh, ya. Gawat. Jadi Islam ge kudu bari jeung iman. Eta mah Islam be. Gitu kan. Tidak iman, ih sarua jeung bohong. Mana contohna salat. Utek salat. Nangtung, sujud, ruku, salat nama. Tapi di dalam hatinya tidak disertai dengan keyakinan yen anu dihareupan ku urang teh nu namina Gusti Allah yang sedang disembah. Tah, itu tidak akan yuktabar, tidak akan dihitung-hitung kalau itu termasuk kepada Islam. Jadi keberhasilan Islam seseorang itu harus selain dari a'malul jawarih, amal-amal yang berasal dari anggota tubuh yang terlihat, kitu soteh kudu dibarengan ku iman, yaitu keyakinan di dalam hati. Apa iman? Tas sebagaimana yang sudah dikatakan dari kemarin, wal imanu tasdikul kolbi. Iman itu adalah membenarkan di dalam hati. Wala yutabarru ila ma'at talafuzi, tetapi sekalipun sudah meyakinkan di dalam hati tanpa dilafalkan tidak dihitung. Jadi kudu aya keyakinan, kudu aya pelafalan gitu. Dengan apa pelafalannya? Bisyahadataini, dengan syahadat. Apa dua syahadat itu? Syahadatain itu asyhadu alla ilaha illallah, menyaksini yen Allah Subhanahu wa taala itu hanya Tuhan satu-satunya yang disembah. Yang kedua, syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu menyaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang paling terakhir sebagai utusan Allah. Itu harus diyakini di dalam hati, baru dilafalkan. Itu baru disebutnya iman, baru disebutnya Islam. Nah, jadi iman dan Islam itu simbiosis mutualisme, saling membutuhkan gitu. Jadi moal ayah Husain mun teu aya Repi, moal ayah Repi lamun teu aya Husain, Ijaz cemburu gitu kan. Nya burung Iza mun cemburu moal ayah Wahyu lamun teu aya Iza. Nah, gitu. Nah, Imam Nawawi menukil di dalam kitab Syarah Muslim. Ittifaq, cocok, sesuai dengan ahli sunnah dan sesuai dengan para ulama hadis, para ulama fikih, para ahli ilmu kalam gitu kan. Apa? Alla annaman amana bil qalbihi, alla annaman amana. Sesungguhnya orang yang iman biqalbihi, dengan hatinya, tetapi walam yantiku, kalau tidak dilafalkan bilisanihi, dengan lisannya orang tersebut, ma'akudrotihi, ya, serta orang tersebut padahal memiliki kekuasaan tetapi tidak dilafalkan, karena mukhalladan finnari, maka orang tersebut mukhalladan finnar, kebel di jero neraka selamanya. Seperti kieu bae sih, urang bogoh kana jelema, tetapi bogoh kana jelema teh tidak disebutkan Wahyu I love you, henteu kitu, ngagrundel we na jero hati gitu kan ya. Wahyu langsung langsung berem irungna, ngembang irungna. Wahyu I love you, itu disebutkan. Na jero hate bae teu disebutkan. Nu aya pan di dieu muncukul naon? Jerawat. Nah, makanya supaya tidak jadi jerawat, cinta itu harus diungkapkan. Gitu kan? Nah, nggak bakalan tahu seseorang kalau cinta itu tidak diungkapkan. Nah, begitu. Oke, aya cina diungkapkan I love you Wahyu, padahal niatnya dengan ukur mamanas doang. Tapi tidak dibuktikan dengan perbuatan. Berarti bohong oge. Mana anjing majar maneh cinta, giliran buka mah aing mah teu dibulikeun. Tuh, kan ragu lagi orang yang disebutkan anjing dia mah cinta cina kana aing. Kan begitu kan? Jadi itu gambarannya seperti itu. Yen mun bogoh kana jelema kurang kudu disebutkeun, ulahna jero hate bae gitu kan. Ketika sudah disebutkan di mun I love you harus dibuktikan dengan perbuatan. Itu seperti itu. Iman jeung Islam gitu. Lamun henteu, lamun cuman satu aja yang dilakukan, yaitu talafuz saja misalkan ya. Atau misalkannya hanya
di dalam hati saja tidak ditalafuzkan, nah kana mukhalladan finnari. Nah eta mukhalladan finnari, wah selamanya ada di dalam neraka. Saur saya eta. Saur Imam Nawawi dan diittifaki oleh para ulama ahli sunnah, para muhaddisin, para fuqaha, para mutakalimin. Nah, begitu. Ya. Walaman nahu yustarotu fil islami. Nah, nih kudu diketahui. Disyaratkan di dalam Islam, gitu kan? Disyaratkan di dalam Islam, tiap-tiap orang kafir itu ketika hendak mengucapkan syahadatain asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, itu tidak disyaratkan tidak hanya saja cukup dengan asyhadu, bisa nggak dengan kalimat lain gitu ya. Kira-kira gitu pertanyaan. Annahu yustarotu fil Islam, disyaratkan di dalam Islam kulli kafirin kepada setiap orang kafir at-talafuz, melafalkan apa bisyahadata ini asyhadu alla ilaha illallah, syahadat pertama, syahadat kedua wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ityanu la fi asyhadu, ketika tidak ora disaratakan nekaani lafad asyhadu gitu kan, gitu. Fal azharu, ada lagi kalau misalnya orang kafir mau masuk ke Islam kan harus syahadat. Nah, gimana kalau misalnya tidak memakai lafaz asyhadu gitu. Fal azharu, nah ini ada kaul yang lebih pertela, lebih jelas. Ada yang katanya udah cukup nggak pakai lafaz asyhadu, lafaz la ilaha illallah muhammadur rasulullah pun itu sudah disebut dengan syahadatain gitu. Sudah masuk sah Islamnya gitu kan. Ada yang bilang seperti itu. Nah, itu disebutnya sudah mencukupi kepada muqtadul kalam gitu. Ada lagi muqtadul kalami raudhah, ya disebutnya muqtadul kalam ar-raudhah. Itu muqtadul kalam yang diterapkan gitu. Maksudnya muqtadul kalam ar-raudhah itu adalah yang diterapkan itu hal tersebut, lafaz hanya cukup la ilaha illallah muhammadur rasulullah itu cukup dianggap cukup sebagaimana yang diterapkan di dalam kitab raudhah. Nah, itu seperti itu maksud nama. Lakinilladzi i'tamadahu, tetapi yang lebih iktimad adalah siapa? Ba'dul mutaakhirin, para ulama-ulama yang hadir di akhir zaman, gitu kan. Istarotuhu, para ulama mutaakhirin ini mensyaratkan lafaz asyhadu itu harus ada. Nah, ini sebagaimana yang diterapkan di dalam kitab Al-Ubab gitu. Jadi di dalam kitab Al-Ubab itu disyaratkan menggunakan lafaz asyhadu. Laukola, ketika ngucap orang kafir itu, nah gimana kalau asyhaduna diganti ku a'lamu? Nah, jadi a'lamu la ilaha illallah wa a'lamu muhammadur rasulullah, takumaha gitu. Nah, atau salah satu dari asyhadu atau a'lamu. Jadi make menggunakan a'lamu atau menggunakan asyhadu takumata. Nah, atau hanya mengatakan la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Jadi ayat tilu. Ayat yang menggunakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan ada yang menggunakan a'lamu la ilaha illallah wa a'lamu muhammadar rasulullah. Ada yang hanya mengatakan la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ta ayat tilu. Nah, gitunya. Jadi liar ia ngaji ngomongkeun asyhadu alla ilaha illallah bae kudu itu. Faqala la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Lam yakun, maka ora ana ia kafir, maka orang kafir tersebut tidak masuk menjadi bagian daripada orang Islam. Waduh.
Jadi tetap ya, iya perebut iya para ulama. Berbeda pandangan. Lalu bagaimana sebagian ulama, a'immatina, ulama ya, pirang-pirang ulama. Nah, ro'a berpendapat, pendapat yang ketiga. Pendapat ketiga itu bagaimana? Istirotu harus tetap disyaratkan lafad asyhadu itu. Atau lafad yang menyerupai lafad asyhadu. Asyhadu itu kan nyakseni ingsun, bahwa saya menyaksikan. Kalau a'lamu ngaweruhaken ingsun. Saya itu mengetahui begitu kan. Nah, jadi ayah beberapa kaul terkait hal ini. Jadi sekali lagi yang namanya lafad asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya, itu adalah lafad yang mengatakan bahwa kita itu adalah sebagai orang Islam. Nah, tidak mungkin lafad asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu kemudian dilafalkan kalau posisinya kita tidak yakin gitu ya. Nah, terus bagaimana kalau misalkannya diganti asyhadunya itu? Nah, ini yang menjadi masalah gitu kan. Nah, bahwa disyaratkan pada Islam ketika seseorang akan masuk Islam kepada setiap kafir, nah itu kan harus melafalkan 2 kalimat syahadat gitu kan. Nah, ada orang tidak menggunakan lafad asyhadu, maka yang paling zohir atau kaul yang benar, yang paling ada yang mengatakan kaul yang paling bagus itu dengan hanya menggunakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tanpa asyhadu. Nah, itu sudah masuk. Itu kehendak dari yang diterapkan, yang ditulis dalam kitab Raudhah. Akan tetapi yang dipegang oleh sebagian ulama mutakhir adalah mensyaratkan yang mana di dalam kitab Lubab mengatakan kalau misalkannya asyhadu itu diganti dengan a'lamu, artinya saya mengetahui. Kalau asyhadu itu adalah saya menyakseni, gitu kan. Nah, itu maka menggugurkan dari lafad asyhadu tadi itu. Jadi dianggap cukup gitu. Asyhadu diganti oleh a'lamu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu kan. Nah, tidaklah dia, tapi ada yang mengatakan ketika diganti alamu itu juga nggak jadi Islam gitu kan. Jadi ini tadodud ya para ulama. Nah, ada lagi sebagian imam ya yang berpendapat pendapat yang ketiga mensyaratkan asyhadu atau yang sama maknanya dengan lafad asyhadu seperti misalnya tadi itu alamu atau misalkannya apa gitu ya. Nah, maka setiap orang yang memeluk Islam dengan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah maka jelas sudah Islamnya. Gitu. Nah, ini di sini sedang menjelaskan tadodudnya, bukan tadodud, apa namanya, perebutan, perbedaan pendapat. Nah, jadi sekali lagi lamun lieur kieu, kudu dicatat ya. Disyaratkan di dalam Islam kepada setiap orang kafir yang mengucapkan lafaz syahadat gitu ya, titik tuh. Tidak disyaratkan mendatangkan lafad asyhadu. Nah, ini satu permasalahannya. Ketika lafad asyhadu tidak digunakan pada ikrar seorang non-muslim untuk masuk muslim. Menurut kaul yang lebih dohir, gitu ya, itu dianggap cukup dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini menurut siapa? Menurut kalam yang ada di dalam kitab Kalam Raudhah. Satu tuh. Yang kedua, i'timad atau keyakinan atau ikut
yang diikuti oleh ba'dul mutaakhirin, ulama mutaakhir, disyaratkan mendatangkan lafad asyhadu. Tuh, 2 cina. Itu. Udah tuh permasalahannya beres. Baru sementara sampai dinya. Nah, ya tadi itu i'timad ba'dul mutaakhirin disyaratkan melafalkan lafad asyhadu. Nah, ini ada pada kitab apa? Pada kitab Al-Ubab gitu kan. Lafad Al-Ubab. Apa lafad Al-Ubab itu? Mewajibkan menggunakan lafad asyhadu. Kalau orang kafir mau mengucapkan lafad, mau masuk Islam, asyhadu tidak digunakan, tetapi menggunakan a'lamu. Jika diniatkan lafad a'lamu itu sebagai ganti lafad asyhadu, ya, a'lamu itu diganti, diniatkan sebagai pengganti lafad asyhadu, a'lamu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa a'lamu la ilaha illallah wa a'lamu Muhammadur Rasulullah. Nah, itu up gitu ya. Koma tuh. Kemudian ada yang hanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tadi itu a'lamu diganti menjadi a'lamu diniatkan pengganti sebagai asyhadu, menang gitu kan. Nah, kemudian warikumaha lamun ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tanpa asyhadu atau a'lamu atau kalimat yang menyerupainya, maka orang tersebut belum disebut sebagai seorang yang masuk Islam. Gitu. Nah, ada lagi ba'dul a'immah. Ba'dul a'immah itu sebagian para ulama yang notabene-nya ini dari Syafi'i. Dan ini termasuk kepada pendapat yang nomor 3. Ketika ada orang masuk Islam, maka orang tersebut disyaratkan menggunakan lafad asyhadu atau lafad yang maknanya sama dengan lafad asyhadu atau lafad a'lamu. Tuh, gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Ya. Nah, ayeuna urang naso ihul rada panjang ya manya, kudu rada cepet ya. Nyoretna kaburu soreng kita kaburu ngabuburit urang. Fal hadisu bismillahirrahmanirrahim. Fal hadisu maka utawi al hadisul awal, hadis kang awal. Ajazani iku ngijazahkeun ing ingsun bihi kalawan ieu hadis al alama sopo imam kang banget alime asy-syaikhu Syekh Muhammad Al-Khatib sopo Syekh Muhammad Al-Khatib As-Samiyu summal madaniyu al-hambaliyu kang bangsa Hambali. Wa huwa lan utawi Syekh Muhammad iku Ibnu Utsman putrane Utsman bin Abbas an masayikhi saking gurune Syekh muttasilan hale muttasil ila Abi Dzarrin maring Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ima yarwihing dalam barang kang nyaritakeun ing ya Rasul ing ma an rabbihi saking pangerane Rasul azza wa jalla
Qala ngandika sapa qala Allah taala ngandika sapa Allah taala ya ibadi he hamba ingsun inni setune isun haramtu iku ngaharamaken ingsun al zulma ing nganiaya ala nafsi ngatasé zate ingsun wa ja'altuhu lan ngadadiaken ingsun baina ing zulma wa ja'altuhu lan ngadadiaken ingsun ing zulma bainakum ing dalam antarane sira kabeh muharraman ing den haramaken. Fala tazolamu maka ojo nganiaya sira kabeh ya ibadi he hamba ingsun. Kullukum utawi sira kabeh dolun iku kang sasar illa man kajaba man wong hadaitahu kang nuduhaken ingsun ing man fastashadu maka nuduhaken atau memberikan hidayat sira ing ingsun fastashaduni maka ngahidayaken sira kabeh ni ing ingsun ahdikum maka nuduhaken ingsun ing sira kabeh ya ibadi he hamba ingsun kullukum utawi saban-saban sira kabeh jaiyun iku kang lapar illa man at'amtuhu angin wong kang aweh pangan ingsun ing man fastat imuni maka ngawehaken panganan sirani ing ingsun ut'imukum maka aweh panganan ingsun ing sira kabeh ya ibadi he hamba ingsun kullukum utawi sira kabeh arin iku kang telanjang ilaman kasautuhu ilaman angin wong kasautuhu kang wis ngawehi pakaian ingsun ing man pastaksuni maka ngawehaken pakaian sira ing ingsun ak sukum maka ngawehaken ingsun ing sira kabeh ya ibadi he hamba ingsun innakum setuhune sira kabeh tuhtiuna iku gawe lacut sira kabeh bilaili ing dalam wengi wan nahari lan awan wa ana lan utawi ingsun alfiru iku ngampura ingsun azzunuba ing piro-piro dosa sira kabeh jami'an hale sakabehe Fastaghfiruni maka nyuwun pangampura sirani ing ingsun Aghfir lakum maka ngampura ingsun lakum kedua sira kabeh ya ibadi he hamba ingsun innakum setuhune sira kabeh lan tablughu iku ora bakal teka sira kabeh duri ing melarati Fatadorruni maka melarati sira ing ingsun walam tablughunani lain walam tablughunani walan tablughu naf'i lan ora bakal tumeka sira kabeh naf'i ing manfaat ingsun fatanfauni maka ngamanfaataken sira ni ing ingsun ya ibadi he hamba ingsun lau anna awalukum lamun satemene satuhune awalakum awale sira kabeh wa akhirakum lan akhire sira kabeh wa insakum lan manusorek sira kabeh lan manungsone manusia sira kabeh wa jinnakum lan jin sira kabeh kanu iku ana sopo awalukum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atko iku ingatase luwih takwa kolbi atine rojulin wong lanang wahidin kang sawiji minhum saking sira kabeh ma zada ora nambahi zalika opo mengkono takwa fi mulki ing dalam kerajaan ingsun syai'an ing sewiji-wiji ya ibadi hamba ingsun lau anna awalukum lamun anna setuhune awalukum awale sira kabeh wa akhirakum lan akhire sira kabeh wa insakum lan manungsone sira kabeh wa jinnakum lan jinne sira kabeh kanu iku ana ya awalukum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari kolbi iku ing atase luwih lacut-lacute ati rojulun wong lanang wahidin kang sewiji minkum saking sira kabeh ma ora na kosong ngurangan zalika opo mengkono lacut min mulki saking kerajaan ingsun syai'an ing sewiji-wiji ya ibadi he hamba ingsun lau anna awalukum lamun setuhune awalukum awale sira kabeh wa akhirakum lan akhire sira kabeh wa insakum lan manusane sira kabeh wa jinnakum lan jine sira kabeh kamu iku ngadeg ya awalukum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum fi su'idin ing dalam bumi wahidin kang sewiji fasaluni maka jaluk
iya awalukum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ni ingsun fa'atoitu maka bakal ngawehi ingsun kulla wahidin ing saban-saban sawiji an awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum mas'alatahu ing panjaluke iya awalukum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ma orana koso kurang zalika mengkono ito mimma saking barang indi ing sanding ingsun illa angin kama kaya oleh barang yang kusu kurang al muhitu yang kusu kurang ya. Kama kaya oleh barang yang kusu kurang al muhitu jarum jahit ya. Bahasa Jawa nama nyudo bahasa Jawana dom yang kusu kang kurang al muhitu opo jarum jahit. Ida tatkala udkhilal bahri manjing ing laut segara ya ibadi he hamba ingsun innama hiya pastina hiya utawi ya'mal a'malukum iku amala sira kabeh uhsi biha kang ngitung-ngitung ingsun iya ing iya a'malakum lakum karena sira kabeh summa ufikum maka kari-kari nohoni ingsun ing sira kabeh wafikum mitan wafikum nohoni ingsun ing sira kabeh iyaha ing ulase iya tadi teh malikum meureun ya kabalik kadinya Fama maka utai sapa wong wajada kang tinemu yaman khairon ing kabagusan falyahmadillah maka muji yaman ing Allah wa manan utawi sapa wong wajada kang tinemu ing yaman ghairo zalik ing liyane zalika mengkono khair fala khairon fala yalumanna maka aja menghina maido sapa man illa nafsahu angin ing zate atau awake yaman tah rada lalir ieu mah ngahartikeuna ini hadis yang ke berapa Ini hadis yang awal. Hadis yang awal. Di mana hadis ini diijazahi dari Al-Allamah Syekh Muhammad Khatib Asy-Syami Summal Madaniyu Al-Hambali. Nah, wahwa Ibnu Utsman bin Abbas an Masyayikhi dari para guru-gurunya yang mutasil dari Abi Dzarrin Al-Ghifari kemudian dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam gitu kan. Nah, bagaimana hadisnya? Dari yang diriwayatkan yang dari Rasul ini berasal langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maha kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, wahai hamba saya." Jadi Muhammad Al-Khatib itu adalah Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman, ya. Berasal dari mana? Hadisnya itu dari gurunya. Terus bersambung kepada Abu Dzar Al-Ghifari, dari Abu Dzar Al-Ghifari dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam gitu ya. Nah, dalam hadis ya, hadis Rasul gitu kan diriwayatkan langsung dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, wahai hambaku. Ini haram tu zulma sesungguhnya aku mengharamkan azulma berbuat zolim atau berbuat aniaya. Ala nafsi atas diriku kata Allah. Jadi Allah juga bisa merasa terzolimi.
gitu. Kapan Allah merasa terzolimi? Allah merasa terzolimi ketika hamba-hambanya geus dibere ku aing nikmat anu bagus, anu loba tapi poho. Tuh Allah merasa terzalimi. Geus boga pepentang ngadoa karena Allah kedek hayang. Tapi begitu benang poho karena Allah. Nah, itu Allah merasa terzolimi. Itu juga disebutnya aniaya terhadap Allah. Artinya apa? Aniaya terhadap Allah itu tidak melakukan ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Balik lagi imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Nah, kemudian Allah juga mengharamkan pula perbuatan-perbuatan itu pada kalian. Jadi yang namanya menganiaya itu tidak hanya tidak boleh dilakukan kepada Allah, juga tidak boleh dilakukan kepada hamba-hamba Allah. Tuh, ka Allah ulah aniaya, carana urang aniaya ka Allah nyaeta henteu takwa. Bagaimana kalau aniaya kepada jelema? Sendal batur disumputkeun hiji jaba batur hujan hayang kacai teu kuat, endek kacai barang neuleu sendalna eueuh. Terpaksa nyeker, dasar keur hujan. Geus kitu budug gara-gara hujanna tadi teh kena cileungcang, gitu kan. Nah eta aniaya mengakibatkan budug kepada seseorang eta aniaya, gitu. Ulah eta dilarang ku Allah, gitu kan. Maka gitu kan waja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Maka janganlah kalian saling berbuat zalim atau saling berbuat aniaya. Pugu iroh ngan boga roti ngan sapotong geus kitu mah lapar manehanana disumputkeun. Oh, laju nama manehanana ngan ngadahar angin. Nah, eta ge ngaranna aniaya ka jelema. Ulah siling aniaya. Kanyahoan ku si iroh mun nu mulung nu maling rotina eta nu nyumputkeun rotina si Iza. Ah, geus kitu iroh gantian sumputkeun goy ngadaharan si Iza. Nah, gitu nya. Teu endah eta ge. Jadi tidak boleh saling melakukan aniaya. Ulah siling jahil gitu. Kabogoh batur dasar ngan hiji-hijinang geus kitu mah disumputkeun. Ampun. Nah, kumaha deui? Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitahu fastahduni ahdikum. Nah, kata Allah, "Hei hambaku, sesungguhnya kalian itu sesat kecuali orang-orang yang aku beri petunjuk." Tah, urang ieu kabeh sesat. Mangkana kunaon tiap-tiap lamun dalam khutbah itu dikatakan bahwa nikmat yang teragung itu adalah nikmat iman dan Islam. Nah, nikmat iman dan Islam itu adalah bagian daripada nikmat Allah yang paling besar karena tidak bisa ditawar-tawar deh. Pek jelema anu kafir ibarat kata, can Islam bepikeun misalkeun nanya. Artinya kan ketika dia belum Islam, belum mendapatkan hidayah. Tak itu termasuk nikmat yang gede. Urang ge lamun misalkeun ku Gusti Allah oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan sebagai orang anu notabenena tidak iman, berarti kita termasuk kepada orang yang tersesat. Nah, yang mengembalikan kita pulang kepada tempatnya yang sesungguhnya itu adalah Allah. Kudu syukur. Ulah abong-abong teu boga duit geus ngarasula. Kudu ingat yen kita pada awalnya adalah orang yang tersesat dan kemudian yang mengembalikan kepada jalan yang benar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tak kudu disyukuran, makanya alasan kita harus mensyukuri dalam segala bentuk sesuatu itu, dalam segala bentuk kesusahan kudu tetap syukur karena ternyata iman urang masih aya. Ternyata Islam urang masih aya. Pek lamun jalema kondisina hirupna Masya Allah sholat baik, ngaji baik, puasa baik. Tapi pas meninggal dalam keadaan su'ul khotimah berarti itu oleh Allah dibiarkan dia dalam keadaan tersesat. Dek dong gitu. Teu mangana urang boga duit teu boga duit kudu alhamdulillah masih keneh boga iman. Ndek jomblo henteu jomblo kudu alhamdulillah masih keneh aya iman. Andek budug endek mulus alhamdulillah masih keneh aya iman. Jadi yang harus disyukuri adalah masih keneh boga iman. Nah gitu.
Maka ketika kalau misalkannya kita sudah tersesat, misal kena orang tadi na iman ku iman nama ka Gusti Allah. Tetapi positioning na orang tukang bobok, tukang tarok, tukang narik-narik liang ngorok. Waduh, bahaya ya. Nah, itu maka mintalah petunjuk kepada Allah supaya kita dikembalikan kepada jalan yang benar. Maka di sini Allah mengatakan niscaya aku akan memberi petunjuk kepada kalian. Dan gitu. Ya ibadi, hei hamba-hambaku kata Allah. Nah, kalian ini semuanya naon? Lapar. Gitu kan. Benar lapar orang eta. Karena lamun misalkannya tanpa rizki yang Allah berikan, orang posisinya tetap menjadi orang lapar. Mana rizki yang Allah berikan? Rizki yang Allah berikan itu mana? Khalaqallahu samawati wal ardo wa anzala minas sama'i ma'an fakhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Tuh. Khalaqallahu samawati, Allah menciptakan langit wal ardi dan bumi. Nah, gitu kan. Terus kalau sama wal ardo wa anzala minas sama'i, dan Allah menurunkan dari langit itu hujan untuk menumbuhkan bubuahan, menumbuhkan tumbuhan, jangan dimakan oleh kita sebagai bentuk supaya itu adalah rizki dari Allah supaya orang ulah lapar. Gitu kan? Aduh, aing mah teu dirizkian ku Allah gara-gara kiriman cang datang. Ulah ngomong gitu di hareupeun kobong tuh, di hareupeun asrama aya keneh daun sintrong. Eta ge rizki. Aya keneh balong, nyokot becaina. Halalnya gitu. Pakai dahar. Itu rizki. Karena segala sesuatunya memang sudah disiapkan oleh alam. Kari-kari urang kumaha syukurna. Kari-kari urang kumaha bisa henteu melakukan pengolahan terhadap apa yang Allah berikan. Gitu. Aslinya orang lapar gitu kan. Nah, kecuali kalian yang diberi makan oleh Allah, maka mintalah makanan kepadaku. Tuh, artinya apa? Boleh kita meminta kepada Allah, minta rizki, minta kaya. Nah, gitu ya. Minta makanan. So, artinya kita memang betul-betul dibukakan pintu yang selebar-lebarnya oleh Allah untuk meminta kepada Allah. Gitulah. Ya ibadi, hei hambaku kata Allah, sesungguhnya kalian berbuat dosa di malam dan siang hari. Sedangkan aku mengampuni segala dosa, maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku akan memberi ampun kepada kalian. Tak gitu. Iya mah, Masya Allah, ngarasula, encan-encan gagal. Satu pagawean ngarasula. Nah, itu menang. Abong-abong gagal hiji, laju ngarasula. Itu menang gitu. Orang tetap kudu meminta istighfar kepada Allah. Siapa tahu kegagalan kita itu adalah pelebur dosa kita. Siapa tahu bangkrutna orang adalah untuk menghilangkan harta-harta yang subhat dan harta-harta yang haram yang ada di diri kita. Kudu tetap alhamdulillah. Makanya ketika orang ngarasula gitu, nah itu adalah kondisi kita yang notabene-nya berdosa siang dan malam. Salah satu contohnya gitu. Makanya tetap kunaon abis sholat assalamualaikum astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim li wali walidaya wali jami'il huquqi wajibati alayya. Nah gitu. Tetap orang kudu mangkana kunaon salah satu faidah istighfar eta mendatangkan rizki. Nah gitu. Nah gitunya. Mana deh ya ibadi. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu tidak akan mampu mendatangkan bahaya atasku. Jadi orang misal kena bete ka Gusti Allah. Ya Allahnya parang saing jeta di menta kadaharan loba. Nah di berena nu samet badeng ya Allah torek. Ku aing awas ya Allah dibalang. Mau bisa eta. Orang bete cenah karena Allah rek jail karena Allah. Mau bisa eta. Jadi dina geus diomongkeun, tidak akan bisa orang mampu mendatangkan bahaya kepada Allah dan tidak pula mampu membawa manfaat bagi kunajan ker orang ngarasula kepada Allah, ngarasula orang eta tidak akan memberikan manfaat kepada Allah. Gitu. Jadi sekalipun misal kena orang henteu iman, henteu Islam, henteu Islam kepada Allah, nah, iman Islam kita itu sebetulnya juga tidak akan memberikan manfaat apa-apa kepada Allah. Jadi sebetulnya Allah itu tidak butuh karena nanaon.
Sebetulnya Allah itu tidak butuh kepada kita. Sebetulnya Allah pun tidak butuh terhadap peribadahan, penghambaan orang, penyembahan orang kepada Allah. Karena pada posisinya kita menyembah Allah atau tidak, Allah sudah bisa melakukan apapun yang Allah kehendaki. Sok gerak. Piraku orang rek sombong lah Gusti Allah. Abong-abong suatu masalah. Karena satu masalah kemudian kita menyalahkan Allah. Sekalipun kita menyalahkan Allah, mau rugi Allah eta. Gitu ya. Mengananan ke orang kudu astagfirullahaladzim ya Allah aing salah masya Allah alhamdulillah tos dipasihan kegagalan badeng ieu kafarat kana dosa urang mah tetep kudu husnuzon kana Allah misal kena kolot orang maut orang tua kita meninggal terus kemudian ngarasula ya Allah kunaon mematikan bapak saya ya Allah padahal saya masih butuh kasih sayang bapak saya siapa nanti yang akan memberikan uang wesel uang kiriman kepada saya kan gitu ya engke heulanan siapa tahu dengan diambilnya bapak orang ini oleh Allah Subhanahu wa taala justru adalah cara Allah mendidik kita agar mandiri ieu hadihareup maneh teh rek menjadi jelema sugih. Bagaimana caranya jelema sugih itu supaya ulah kedeng-kedeng kana kolot, kedeng-kedeng kana cokot heula ku aing kolotna ieu. Nah gitu ya. Ada kalanya seperti itu. Ada kalanya kita langsung dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cobaan yang datang. Dengan berbagai musibah. Nah, makanya ulah suuzon karena Allah. Gitu. Ya ibadi, gitu kan. Andai kata salah seorang di antara kalian ini berhati takwa dan ketakwaan-ketakwaan dari hamba Allah itu baik yang dahulu, baik dari yang sekarang, baik yang berasal dari jin, setan, manusia. Setan mah henteu takwa, jin anu takwa mah. Maka semua itu tidak akan menambah sedikit pun pada kerajaanku tuh. Itu bukti bahwa Allah itu tidak membutuhkan semua pujian-pujian kita. Artinya tanpa pujian pun Allah sudah jumeneng. Tanpa pujian pun Allah sudah kawasa. Kan gitu ya. Nah, ya ibadi, andai kata salah seorang di antara kalian berhati jahat, nah, maka kejahatan-kejahatan orang yang dari dahulu sampai orang poe ieu baik kejahatannya berasal manusia, berasal dari jin, maka semuanya itu tidak akan mengurangi apapun kerajaan Allah. Jelema jahat kabeh sa dunia, moal mengurangi segala sesuatunya. Moal mengurangi segala sesuatu yang ada pada Allah. Allah tetap kawasa, Allah tetap Jalla wa'ala, Allah tetap Rahman, Allah tetap Rahim, Allah tetap Raja dari seluruh alam. Sekalipun semua hamba Allah baik itu jin manusia, eta jahat kabeh. Jadi sebenarnya mah Allah eta teu butuhna naon gitu. Ya. Nah. Kemudian mana? Ya ibadi. Leungit tadi mana? Ya ibadi wahai hamba-hambaku kata Allah. Mana tadi? Leungit. Poho Gus Dur sih tadi minta lapar cina pugurang ya lapar keur puasa. Aduh. Nah, ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mukhitu idza udkhilal bahr ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa ufikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillaha wa ma wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Nah, eta wahai hamba-hambaku cak Allah. Andai kata yang awal sampai yang akhir manusia eta kabeh babarengan berdiri di suatu tempat untuk memohon kepada Allah, kepadaku cak Allah. Dan aku berikan pada setiap orang
termasuk orang termasuk orang merenya. Pada setiap orang yang meminta kepada Allah, niscaya semuanya itu tidak akan mengurangi sedikit pun yang ada padaku selain seperti sebuah eta jarum jahit dimasukkan ke laut. Kabeh misalkan hamba Allah minal masyriq ilal maghrib mentah sugih kabeh. Dibere ke Gusti Allah nyoh tah kasugihan jang dararia kabeh. Saur Allah teh kitu nya. Nah, apa itu mengurangi kesugihan Allah? Tidak sama sekali. Seperti halnya ketika ayah samudra lautan ragag didinya jarum jahit gitu nya. Geus itu jarum jahit eta kabeh gitu nya. Ragrag gitu kan. Geus itu dicokot teh jarum jahitna teu aya ngurangan. Jadi ketika ayah samudra terhampar datang didinya jarum jahit moal ngeclok saeutik si samudra eta. Kan gitu. Kan lamun cai sagelas misalkan di asupan logam kan pasti ngeclok. Lamun cainya eta luber. Nah, ini samudra luber dimasukkan logam, nah moal ngeclok, moal geser. Nah, eta gitu nikmat Allah ge. Jadi sekalipun semua hamba minta kekayaan kemudian Allah berikan semuanya kekayaan, tidak akan mengurangi kekayaan Allah. Makanya geus menta beka Gusti Allah. Ulah sieun, urang boga Allah yang maha kaya. Makanya dina Asmaul Husna aya ya Ghaniyu. Aya deui ya Mughni gitu nya. Nah, gitu. Nah, kata Allah dari wahai hambaku ya ibadi, sesungguhnya semua itu adalah perbuatan kalian yang aku perhitungkan untuk kalian. Kemudian aku akan memberikan dengan penuh kepada kalian. Maka barang siapa yang menemukan kebaikan, bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang menemukan selain itu, maka jangan mencela kecuali pada dirinya. Tah, urang masuk itu tala. Sok aneh. Jadi perbuatan orang, lamun misal kena orang menang nikmat, orang wajib syukur karena Allah. Tapi tiba-tiba orang menang balai, orang sok ngarasula, Gusti Allah ngamere balai karena orang. Ulah gitu. Justru orang kudu menyalahkan diri sendiri. Kedatangan kasialan, kedatangan balai, kedatangan kegagalan justru itu murni berasal dari diri kita. Pansok aya cenah omongan kieu cenah. Rajin pangkal nan pintar. Rajin pangkal nan? Oh gitu behnya. Nah, berarti lamun jelema anu rajin pinter karena tukang ngapalkeun, tekang ngulang-ngulang. Pek lamun henteu rajin jagi isukan ulangan penting ieu karak ngapalkeun, nu aya nilainya lain bagus, jeblok. Nah, artinya naon? Urang sudah diberitahu oleh Allah pek geura ngapalkeun gitu. Geus dibere tahu ku guru-guru ngapalkeun nu endah, ngapalkeun nu bener, balik ti kelas, balik ti majelis, kitabna eta nu di majelis geus wallahu a'lam ditutup, datang ka kamar dibuka deui. Diingetan deui, dimutolaah deui. Nah, ketika datang waktu ujian, nah urang karingap maca, kari ngulang. Tuh kudu dihafalkeun di kendek enggak aya ngapalkeun sapeuting langsung hafal. Moal aya. Urang mah al insanu mahalul khoto wa nisyan. Manusia itu tempatna lupa, tempatna poho. Maka kudu diulang-ulang pelajaran itu. Nah, gitu nya. Nah, jadi tetap orang harus merasa diri sebagai hamba. Nungarana hamba itu tempatnya salah, tempatnya lupa, maka ketika kesialan, ketika keburukan datang itu murni datang dari kita. Tetapi ketika kebaikan, rahmat, semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahimuna yarhamuhumar rahmanu tabaraka wallahu alam bis. Robin fa antarzuqna
Husnul khotimah. Sallallahu Rabbuna Mustafa Rohimi